Sekolah merupakan tempat terjadinya proses belajar mengajar, di mana guru memegang peranan penting. Salah satu tugas utama guru adalah membelajarkan siswa dengan cara menyediakan kondisi belajar yang optimal. Kondisi belajar yang optimal tersebut dapat dicapai jika guru mampu mengendalikan kegiatan siswa dan sarana pengajaran dalam suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pengendalian guru menuntut pola tingkah laku yang bersifat instruksional dan yang bersifat manajerial atau pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas yang efektif tercapai bila mana guru dan siswa terlibat penuh dalam tugas di kelas dan tercipta iklim yang bebas dari gangguan. Yang dimaksud dengan keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikan kepada kondisi yang optimal apabila terdapat gangguan, baik sementara maupun yang berkelanjutan. Untuk mencapai pengelolaan kelas yang efektif, guru hendaknya menggunakan komponen-komponen keterampilan mengelola kelas yang mempunyai tujuan baik untuk siswa maupun untuk guru sendiri. Tujuan untuk siswa adalah: pertama, untuk mengembangkan tanggung jawab terhadap tingkah laku yang positif. Kedua, agar siswa sadar dan mampu mengendalikan diri di kelas. Ketiga, diharapkan agar siswa mampu melibatkan diri dalam aktivitas kelas. Sedangkan tujuan untuk guru adalah: pertama, untuk mengembangkan keterampilan menciptakan dan memelihara kelancaran penyajian dan langkah-langkah pelajaran secara tepat dan baik. Kedua, untuk mengembangkan kesadaran guru terhadap kebutuhan siswa di kelas, sehingga guru dapat memberikan pengarahan yang tepat. Ketiga, agar guru dapat memberi respon secara efektif terhadap tingkah laku siswa yang menimbulkan gangguan. Adapun komponen-komponen keterampilan mengelola kelas adalah: komponen pertama, sikap tanggap. Komponen ini menggambarkan tingkah laku guru yang tanggap terhadap perhatian siswa, keterlibatan dalam pelajaran, dan juga tanggap terhadap ketidakperhatian dan ketidakterlibatan siswa dalam tugas di kelas. Kesan sikap tanggap ini nampak dalam bentuk memandang secara seksama untuk mengundang interaksi, percakapan, kerjasama, dan merespon siswa. Gerakan mendekati untuk menerangkan, membantu atau memberi penguatan. Memberi pernyataan untuk memulai suatu kegiatan. Memberi reaksi terhadap gangguan dan ketidakacuan siswa dalam bentuk teguran. Untuk memperjelas komponen tersebut, ikutilah adegan berikut ini. Tentunya kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan kalimat matematika. Coba sekarang pikirkan sebuah contoh tentang kalimat matematika. Pemerintah telah berupaya pada saat sekarang ini, di antara lain listrik masuk desa, ya. Kemudian jalan tembus ke desa-desa dengan diberi aspal, pengaspalan jalan. ABRI masuk desa. Tujuannya apa ini? Siapa tahu? Ya, ada yang tahu? Ini? Untuk membangun desa. Benar, Dani? Mungkin ada yang berpendapat lain? Ya, Titin? Untuk menghindari urbanisasi.
bagus. Ya. Jadi pendapat Yani tadi juga benar. Pendapat Pipin pun benar. Kedua-duanya sebenarnya kalau kita gabungkan akan lebih tepat. Mungkin ada yang dapat memberikan gambaran lain tentang usaha-usaha tadi, dapat diungkapkan dalam satu kata. Ya, Pipin. Untuk meratakan hasil-hasil pembangunan yang tujuannya untuk menghindari urbanisasi tersebut. Iya, tepat sekali. Suasana kehidupan desa itu. Desa mana? Keadaan desa ya, yang tetap dalam suasana tradisional pada desa mana, ya. Terus kemudian dari ini yang terjadi perubahan dari suasana tradisional ke suasana kota terdapat pada desa mana, ya. Jadi desa mana gitu ya? Langsung aja. Belum segituan. Kurang. Jadi nanti juga masih kurang. Penerangan. Bagaimana mungkin bagaimana ini ketemuannya kurang. Nah, Keterangannya kurang. Lapangan kerjaan cukup. Terus pendidikan cukup. Ada yang nggak cukup. Baik. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Marilah kita lanjutkan pelajaran geografi, yaitu membahas tentang sungai di Indonesia dan ekologinya. Kalau minggu lalu kita telah membicarakan danau di Indonesia dan ekologinya, sekarang sungai. Coba, siapa bisa menyebutkan tentang jenis-jenis sungai dilihat dari asal airnya itu? Siapa yang bisa menjawab? Ya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak ini tadi? Pipin? Kita bagi tiga, yaitu Sungai Gajah, Sungai Hujan, dan Sungai Campuran. Bagaimana Vivi? Ini Vivi ini tidak mau dengarkan temannya tampaknya ya. Dengarkan temannya jawabannya. Bagaimana tadi jawabannya? Betul. Betul ya? Iya. Kalau begitu sebenarnya Vivi tadi mendengarkan, tapi cuma melihat ke bawah terus. Coba diulangi Vivi. Sungai Gajah. Vivi ya, coba Vivi. Sungai ditinjau dari asalnya, yaitu sungai hujan, sungai es atau glacier, sungai campuran. Ya. Ini adalah gambar tentang terjadinya proses. Siti dan Anto jangan bicara sendiri. Ini Bapak mau menjelaskan tentang proses peredaran air di bumi. Nanti tidak mengerti nanti. Bagaimana? Anto dan Siti bersedia mendengarkan ini penjelasan Bapak? Bersedia. Dengarkan ya? Juga yang lain-lain. Komponen kedua ialah membagi perhatian. Guru menunjukkan kemampuan membagi perhatian, baik secara verbal maupun visual, terhadap beberapa kegiatan yang berlangsung dalam waktu yang sama. Teknik ini menunjukkan bahwa guru menguasai kelas. Proses berikut ini menunjukkan komponen tersebut. Betul. Ya, Ganong, perhatikan. Dulu batang akar serabut. Keadaan pendek. Batang pendek dan batangnya pendek.
itu. Pendek kemudian Pendek, Jalan. kecil, Iya. kecil, Jalan. Nggak ada, batang itu pendek, nggak ada kecil, kecil Nggak aja. ada. Kecil atau tidak ada? Ini ya? Sebentar. Batangnya ini ya? Iya, Batangnya. Mm-mm. Ini akarnya ini? Iya. Apa Rin? Harusnya melingkar. Di sini nih batangnya Iya, sama. yang ini Iya, tempat Jadi keluarnya kecil. pendek. pendek. Oh, pendek. 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 Melingkar. Ini ada. Komponen ketiga ialah memusatkan perhatian kelompok. Keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar dapat dipertahankan secara terus-menerus apabila guru mampu memusatkan perhatian kelompok terhadap tugas-tugas yang dilakukan. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan jalan memusatkan perhatian siswa pada suatu tugas dengan cara menciptakan suatu situasi yang mempesonakan atau yang menarik. Misalnya, coba anak-anak perhatikan hal ini. Cara yang lain adalah dengan menyuruh mereka memperagakan kemampuan, melaporkan atau membuktikan hasil kegiatan mereka, baik secara individu maupun kelompok. Dapat juga guru meminta siswa mengamati kegiatan atau penjelasan rekan mereka, kemudian memberi respon atau komentar. Adegan-adegan berikut ini menunjukkan komponen tersebut. Di tempat sini. Perhatikan, semua lihat temanmu ini. Terus, lebih cepat lagi. Lebih cepat. Iya, berhenti. Coba sekarang apa yang telah Bapak jelaskan tadi. Anak-anak pikirkan. Kira-kira letak peredaran kecil itu di mana dan letak peredaran besar itu di mana? Ucu coba maju ke depan. Ucu maju ke depan coba. Ini Bapak tolong letakkan mengenai letak peredaran besar dan peredaran kecil itu di mana? Komponen keempat adalah memberikan petunjuk yang jelas. Guru hendaknya memberikan pengarahan atau petunjuk yang jelas dan singkat untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. Petunjuk kegiatan yang jelas akan menghindari kebingungan dan memungkinkan siswa untuk tunduk pada petunjuk tersebut serta melaksanakannya secara tepat. Nah, saudara, ikutilah adegan berikut ini. Coba sekarang kamu catat kembali apa yang perlu kamu lakukan itu. 1. Mencatat nama pelaku cerita. 2. Di mana tempat terjadinya cerita? 3. Bagaimana perbedaan watak pelakunya? Bagaimana perbedaan watak pelakunya? 4, anak-anak perhatikan, memberi judul cerita. Memberi judul cerita. Dan terakhir,
menyimpulkan isi cerita. Komponen kelima, memberi penguatan. Dalam mengelola kelas, guru tidak hanya memberi penguatan kepada siswa yang bertingkah laku wajar terhadap tugas atau pertanyaan mereka, tetapi juga kepada siswa yang mengganggu atau yang acuh dengan cara menangkapnya pada saat ia bertingkah laku wajar dan memberi respon. Tujuannya untuk mengatasi siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan belajar atau yang mengganggu temannya. Adegan berikut ini memperlihatkan kedua jenis pemberian penguatan tersebut. Ya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak ini tadi? Pipin? Kita bagi tiga, yaitu Sungai Gajah, Sungai Hujan, dan Sungai Campuran. Bagaimana Vivi? Ini Vivi ini tidak mau dengarkan temannya tampaknya ya. Dengarkan temannya jawabannya. Bagaimana tadi jawabannya? Betul. Betul ya? Iya. Kalau begitu sebenarnya Vivi tadi mendengarkan, tapi cuma melihat ke bawah terus. Coba diulangi Vivi. Sungai Gajah. Vivi ya, coba Vivi. Sungai ditinjau dari asalnya, yaitu sungai hujan, sungai es atau geyser, sungai campuran. Ya. Bagaimana Vivi? Betulkah apa yang telah dilakukan oleh temanmu Ucu tadi? Ya Vivi, perhatikan perintah Pak Guru ini. Jangan berbicara sendiri. Coba, betul apakah salah ini yang dikemukakan atau yang diletakkan oleh temanmu Ucu tadi? Betul. Yang keras? Betul. Baik. Jadi inilah anak-anak, proses peredaran air di bumi itu ada peredaran besar dan peredaran kecil. Pipin, coba. Menghasilkan ikan, Ya. menghasilkan bahan-bahan, terus sebagai lalu lintas pengangkutan dan untuk pembangkit tenaga listrik. Ya, masih ada yang belum disebutkan Pipin yang sangat berguna bagi kita. Misalnya, biasanya di kota-kota besar ini anak-anak, termasuk Surabaya kita ini, yang memanfaatkan dari air sungai itu untuk apa coba? Ya, Untuk keperluan air minum. baik sekali. Komponen keenam, memberi teguran. Hendaknya guru memberi teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan kelas atau yang mengganggu temannya. Maksudnya, agar guru dapat mengembalikan siswa atau kelas ke kondisi belajar yang optimal, di samping untuk mencegah pengaruh imbas terhadap siswa yang lain. Adegan berikut ini menunjukkan tingkah laku teguran guru tersebut. Bagaimana Tini? Betul. Jawaban Ucu tadi? Betul. Itu apa itu yang digambar itu? Wah, ini rupanya Tini ini pandai bahasa Inggris. Jadi di sini yang dituliskan bahasa Inggris. Tapi saya kira jangan menggunakan waktu pelajaran ini ya, nanti tidak mengerti apa yang kita bicarakan pada siang ini. Bagaimana kalau bahasa Inggrisnya itu dipelajari setelah istirahat atau pada jam-jam lain? Bagaimana Tini? Ya, jadi ini disimpan dulu ya. Betul. Ya, Ganong, perhatikan. Dalam melaksanakan komponen-komponen keterampilan mengelola kelas,
guru perlu mempraktekkan 6 prinsip dasar, yaitu: pertama, guru harus menunjukkan sikap hangat dan antusias untuk menciptakan iklim kelas yang menyenangkan sebagai syarat kegiatan belajar yang optimal. Kedua, kata-kata, tindakan, ataupun bahan yang digunakan guru hendaknya bersifat menantang dan meningkatkan gairah siswa sehingga akan mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Ketiga, guru hendaknya bervariasi dalam menggunakan media, gaya, dan pola interaksi yang merupakan kunci pengelolaan kelas untuk menghindari kejenuhan dan kebosanan siswa. Keempat, guru hendaknya bersifat dan bertingkah laku yang luas dalam merubah strategi mengajar dengan memanipulasi berbagai komponen keterampilan dasar mengajar untuk mempertahankan minat dan perhatian siswa. Kelima, hendaknya dalam mengajar dan mendidik, sikap, tindakan, dan kata-kata guru selalu bersifat positif. Misalnya, penuh dengan kehangatan dan antusias dan menghindari kesalahan-kesalahan. Hendaknya juga dihindari hal-hal negatif seperti mencelah atau mencemooh siswa. Keenam, salah satu tugas pengelolaan kelas adalah menanamkan dan mengembangkan disiplin diri siswa. Hal ini akan berhasil apabila guru sendiri menjadi contoh atau teladan dalam mengendalikan diri dengan melaksanakan tanggung jawabnya. Untuk memperjelas penggunaan komponen-komponen keterampilan mengelola kelas dalam suatu episode mengajar, ikutilah adegan berikut ini. Selamat siang, Mak. Selamat siang. Pada kesempatan siang ini, Bapak akan melanjutkan pelajaran IPS yang telah kita terangkan pada kesempatan yang lalu, yaitu tentang letak provinsi. Ya? Tentang letak provinsi. Nah, sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu akan Bapak perdengarkan sebuah nyanyian. Ya, dengarkan baik-baik. Nanti anak-anak saya minta untuk menebak nyanyian tersebut berasal dari daerah mana. Ya, dengarkan ya. Ya, saya kira cukup. Coba, siapa yang dapat atau yang telah mengetahui nyanyian tersebut berasal dari daerah mana? Acungkan tangan. Ya, Ati, Ita, tahu? Bambang, tahu enggak? Semuanya tahu? Iya. Coba, Kanong. Bali. Benar, Ati? Dari daerah mana, Ati? Jawa. Tepatnya, Harun? Jawa di Banyuwangi. Bagaimana, Hari? Jawa Timur Banyuwangi. Iya, jawaban Harun dan Hari sangat tepat. Ya. Jadi nyanyian tersebut berasal dari daerah Banyuwangi. Oke. Nah, sekarang Banyuwangi itu terletak di provinsi mana? Coba tunjukkan tangan. Kita? Ayo. Nah, kita mendengarkan tak tadi pertanyaan Bapak? Dari daerah mana? Jawa Timur. Provinsi? Jawa Timur. Bagaimana bukan Om? Jawa Timur. Iya, tepat sekali. Coba perhatikan anak-anak.
akan saya tunjukkan sebuah peta. Ya, perhatikan baik-baik. Saya kira anak-anak tidak asing lagi. Peta ini sudah setiap hari dapat dikatakan anak-anak lihat di dalam siaran televisi. Ya, nah, anak-anak sekarang ingin saya cek sampai seberapa jauh pengetahuan anak-anak tentang provinsi yang sekarang kita petakan di papan tulis ini. Ada yang sudah mengetahui? Atau semuanya sudah mengetahui ini? Sudah. Peta mana? Sudah. Trili? Jawa Timur. Bagaimana Hari? Iya, Jawa Timur. Tepat. Ya. Coba sekarang saya minta tolong. Ya. Ini ada barat, timur, utara, selatan. Siapa yang siap untuk meletakkan ini di tempatnya di dalam mata angin yang terdapat dalam peta ini? Siapa siap? Saya kira Ita yang siap. Ya? Siap enggak? Ati siap? Sedia? Ya? Coba Harun. Maju ke depan. Hah? Apa perintah Bapak tadi? Ya, ini diletakkan di tempat yang sebenarnya, ya, sesuai dengan arah mata angin. Oke. Ya, cepat. Ya, di atas saja, di atas, coba di atas. Diteletek aja itu seluruhnya. Nah, ya, Ganong. Bagaimana, Bambang? Sudah tepat? Sudah. Hari? Sudah. Iya. Terima kasih, Harum. Sekarang ada beberapa tempat lagi yang Bapak juga ingin agar anak-anak menolong untuk meletakkan. Siapa yang berani? Ati, siap? Berani toh? Berani, pasti berani. Silakan Ati, maju ke depan. Ya, ini dikletek dulu ya, terus kemudian ditempatkan. Di mana letak-letak tersebut? Satu persatu. Ya, lain-lainnya perhatikan. Nanti ada tugas. Bagus, terima kasih ya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini baik-baik. Kalau anak-anak lihat gambar ini baik-baik, maka anak-anak akan dapat melihat bahwa Provinsi Jawa Timur itu
ya, Provinsi Jawa Timur itu dibatasi, ya, dibatasi. Di sebelah selatan, sebelah utara oleh laut, sebelah timur juga oleh laut, tapi karena sempit namanya selat, ya. Sedangkan bagian barat dibatasi oleh satu wilayah lain. Nah, sekarang tugas kerjakan dalam buku Anda masing-masing secara cepat saja, sebutkan batas-batas Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur. Nah, cepat saja. Barat mana, selatan mana, timur mana, utara mana. Ayo, Kanong, cepat. Perhatikan anak-anak, yang ada di hadapan anak-anak semuanya ini adalah sebuah bulatan yang menggambarkan, ya, benua, pulau-pulau yang ada di dunia ini. Namanya apa ini? Trili? Global. Ada nama lain? Di sini ada garis merah, sudah pada peta ini. Namanya garis apa, Hari? Garis khatulistiwa. Hah? Yang betul. Coba, jangan terlalu tergesa-gesa. Garis apa? Ya? Garis khatulistiwa. Betul, Ita? Garis khatulistiwa? Salah. Benarnya apa, Ati? Khatulistiwa. Iya, tepat sekali. Ini garis khatulistiwa. Ini membelah bumi ini menjadi dua. Ya. Di samping garis ini, ya, ini garis khatulistiwa. Ada garis-garis yang dibuat sejajar dengan garis-garis khatulistiwa. Ini namanya garis apa ini? Ganong. Yang sejajar dengan garis khatulistiwa itu namanya garis ya. Anak-anak pernah mendengar nama garis lintang? Pernah. Ya, jadi namanya ini garis apa, Bambang? Garis lintang utara dan garis lintang selatan. Iya, garis lintang utara itu yang ada di sebelah utara khatulistiwa, yang selatan itu selatan khatulistiwa. Kalau anak-anak lihat, peta Indonesia ini terletak di, coba, di mana? Ganong, peta Indonesia ini di sebelah selatan atau di sebelah utara khatulistiwa? Perhatikan, Ganong. Tidak ada. Ya, Ganong. Bambang? Sebelah selatan garis khatulistiwa. Peta Indonesia ini apa hanya sebelah selatan saja? Ya? Harum? Di tengah-tengah khatulistiwa. Ya, di antaranya ada yang di sebelah selatan dan ada yang sebelah utara, ya toh? Nah,
Sekarang Jawa itu terletak di bagian selatan atau di bagian utara Khatulistiwa? Harum? Di selatan Khatulistiwa. Nah, tepat. Nah, sekarang coba perhatikan baik-baik peta ini. Di sini sudah ada ya LS. Ya, LS itu artinya lintang selatan. Coba tunjukkan di manakah letak Provinsi Jawa Timur itu, di dalam lintang berapa? Ya, lintang selatan berapa Provinsi Jawa Timur itu? Di sini ada angka 11,3, sini 8,5 LS, di sini 6,5 LS. Ya, coba tulis di situ. Sudah? Sekarang mari kita lihat hasil pekerjaan Anda. Ini masih bisa kita lihat letaknya tadi, lintang selatan berapa? Bisa kita lihat. Sekarang saya ingin menanyakan hasil pekerjaan Bambang. Sebelah barat berbatas mana, Bambang? Provinsi Jawa Timur ini Berbatas Provinsi Jawa Tengah. benar, Trili? Pekerjaanmu? Benar. Ya, coba lihat, betul. Jadi batasnya apa ini? Tadi, Bambang? Jawa Tengah. Iya. Utara, Ati, pekerjaanmu? Sebelah utara berbatas Laut Jawa. Benar, Trili? Pekerjaanmu? Ya? Yang pekerjaan yang pertama tadi? Batas-batas wilayah Jawa Timur tadi? Belum selesai? Agung? Betul. Apa tadi? Coba diulangi jawabnya. Nah ya, jawabnya apa betul itu? Sebelah utara berbatas dengan Laut Jawa. Iya. Sebelah timur, kita? Sebelah timur berbatas oleh Selat Madura. Ganong? Betul. Siapa yang punya pendapat lain? Hari? Sebelah timur dibatasi oleh Selat Bali. Iya. Jadi yang tepat adalah Bambang? Selat Bali. Iya. Sebelah selatan, siapa tahu? Harum? Sebelah selatan Samudra Indonesia. Ada jawaban lain? Semuanya sama? Sama. Ya. Ya. Nah, sekarang coba untuk yang kedua tadi. Bapak hanya menanyakan pada garis lintang selatan, bukan garis hijau, tapi pada garis lintang selatan. Ya. Yang sebelah utara pada lintang selatan berapa? Siapa tahu? Hari? 65 derajat lintang selatan. Ya.
65 atau 6,5 hari? 6,5. Iya. Jadi batas Provinsi Jawa Timur ya dilihat dari letak lintangnya. Sebelah utara itu dari lintang selatan 6,5 derajat sampai dengan 8 yang paling timur 8,5 lintang selatan. Demikianlah anak-anak pelajaran kita pada saat sekarang ini kita akhiri. Selamat siang. Anda telah menyaksikan episode mengajar dengan menggunakan keterampilan dasar mengelola kelas. Untuk mengelola kelas secara efektif, seorang guru dituntut menguasai dan menggunakan komponen-komponen sebagai berikut. Pertama, sikap tanggap guru yang terwujud dalam kontak pandang, interaksi pribadi dengan siswa, gerak mendekati untuk bercakap-cakap, mengadakan kerjasama dan membantu, memberikan pernyataan, memberi reaksi terhadap ketidakacuan dan gangguan yang ditimbulkan siswa. Kedua, membagi perhatian terhadap kelas, baik secara verbal maupun visual. Ketiga, memusatkan perhatian kelompok dengan acuan, menyiagakan siswa, dan menuntut tanggung jawab siswa atau melibatkan siswa dalam kegiatan kelas. Keempat, mengarahkan atau memberi petunjuk secara singkat dan jelas tentang tugas yang harus dilakukan siswa. Kelima, memberi penguatan terhadap siswa yang bertingkah laku wajar, menjawab ataupun untuk mengatasi gangguan dan ketidakacuan siswa. Keenam, menegur siswa yang bersifat tak acuh atau mengganggu kegiatan kelas. 6 prinsip dasar yang harus diperhatikan guru dalam mengelola kelas adalah sifat hangat dan antusias guru, kata-kata, sikap, dan tindakan guru hendaknya terus-menerus menantang kegiatan siswa dalam belajar. Berbagai variasi hendaknya digunakan untuk menghindari kejenuhan dasar siswa. Tindakan guru hendaknya luas dalam mengatur strategi belajar mengajar. Kata dan tingkah laku guru hendaknya senantiasa positif. Hendaknya mengembangkan disiplin dalam diri siswa dengan menjadi teladan dalam sikap dan tingkah laku guru. Di dalam mengelola kelas, terdapat beberapa kekeliruan yang sering dilakukan guru yang seharusnya dihindari. Antara lain, pertama, guru sering membiarkan siswa mengganggu temannya atau bersifat tak acuh terhadap pelajaran tanpa memberi teguran atau terlambat memberi teguran. Adegan ini menggambarkan hal tersebut. Hari ini kita akan meneruskan pelajaran minggu lalu, anak-anak. Jadi minggu lalu menyangkut masalah kesehatan anak-anak. Sekarang Bapak akan menerangkan tentang 4 sehat 5 sempurna. Coba kalau 4 sehat itu mungkin kalau pernah baca surat kabar atau dengar di TV, lihat di TV, 4 sehat itu terdiri pada apa saja kira-kira? Sehat itu sehat olahraga, sehat kerja, sehat makan, sehat minum. Dolar mungkin bisa membantu. Sehat dalam apa, Pak? Yang Pak maksud? Ya, sehat dalam hal memberi gizi makanan yang memenuhi syarat. Kasih
Bagus sekali. Oke. Bagus sekali. Tokrol dan Mintis tidak mendengarkan pertanyaan Bapak. Ternyata. Kedua, sikap negatif guru dalam mengeluarkan kata-kata sindiran, ungkapan-ungkapan, atau cemoan-cemoan yang dapat menyinggung perasaan siswa. Saudara, ikutilah adegan berikut ini. Jadi empat sehat dan 5 sempurna itu sudah kita bicarakan tadi. Yang bedanya adalah kalau 5 sehat tadi Teller sudah menolong kita, yaitu tambah susu. Nasi, sayur, ikan-ikanan, dan buah-buahan tambah susu. Kecil, Sukro, saya perhatikan. Kamu nih tolol setan. Coba, untuk apa kamu kemari? Kekeliruan yang ketiga terlihat seolah-olah guru kehilangan akal pada waktu menerangkan yang mengakibatkan pikiran siswa berada dalam keadaan mengawang dan tidak menentu. Hal ini dapat mengakibatkan penyimpangan perhatian siswa. Berikut ini adalah adegannya. Baiklah, jadi anak-anak kalian sudah mengerti apa itu 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat itu adalah daripada nasi, daging, sayur, dan telur. Sedangkan 5 sempurna itu terdiri pada nasi, daging, Penjelasan guru dapat sedemikian rupa sehingga menyimpang dari pokok pembicaraan atau menceritakan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Berikut ini adalah contohnya. Anak kalian, tadi kita sudah bicarakan soal 4 sehat 5 sempurna. Nah, bedanya adalah pada susu. Nah, susu itu bisa macam-macam anak-anak. Bisa susu sapi, susu kambing. Umumnya masyarakat kita ini susu sapi. Anak kalian, di rumah Bapak, susu itu dimasukkan dalam kulkas. Jadi kami punya kulkas yang buatan daripada luar negeri. Harganya cukup mahal. Tingkah laku guru yang memperlambat aktivitas dan tidak efisien adalah dengan memberikan penjelasan atau petunjuk secara terpisah kepada individu atau kelompok yang sebenarnya dapat diberikan ke seluruh kelas secara bersama. Inilah contohnya. Baik anak-anak kalian, ini hari kita berdiskusi. Jadi Bapak akan membagi Anda menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, Saudara Sukro dan Ketik. Tugas Anda ialah berdua mencari ciri-ciri binatang menyusui. Kurang-kurangnya 5. Begitupun untuk kelompok 2. Tugas Anda berdua ialah mencari ciri-ciri binatang menyusui. Nah, sekarang kelompok 3. Jadi Teller dan Telur, tugas Anda ialah menyusun ciri-ciri binatang menyusui. Sebutkan 5 macam. Sering terjadi ketika siswa sedang melaksanakan kegiatan, baik yang dilakukan secara kelompok maupun individu, guru melakukan interupsi atau campur tangan yang berlebihan sehingga kegiatan tersebut terputus atau terganggu. Berikut ini adalah adegannya. Baiklah anak-anak, kita mulai dengan diskusi. Silakan anak-anak untuk berdiskusi.
Ya anak-anak sekalian, sambil berdiskusi, coba Anda mengisi format ini. Format tentang riwayat hidup. Ya, ini teler dan telo. Nah, saudara, Anda telah menyaksikan komponen-komponen keterampilan mengelola kelas dan beberapa kekeliruan guru yang harus dihindari. Sekian dan selamat berlatih.